Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Masih membahas seputar dunia teknik pendingin ya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Video kali ini saya ingin menjelaskan satu lagi komponen kelistrikan yang biasa terdapat pada lemari es, freezer, showcase, ya, freezer box dan lain-lain ya, yang berupa ruang kecil ya. Nah, pada lemari es ya, ini disebut disebut termostat ya. Dia terdapat juga di showcase, di freezer, terus di kulkas 2 pintu ya, dan lain-lain yang sejenis dengan mesin pendingin skala kecil ya. Nah, termostat ini biasa ditempatkan posisinya pada ruang bagian dalam atau bagian bodi pada mesin pendingin tersebut. Nah, fungsi termostat ini itu untuk pengatur suhu dingin pada si lemari es atau si mesin pendingin skala kecil tersebut. Nah, cara kerjanya itu dia mendeteksi suhu dingin sesuai dengan pengaturan yang telah diatur pada tombolnya ya, atau pada pengaturannya. Nah, di sini saya punya satu contoh untuk termostat yang jenis satu pintu ya. Nanti posisi pemasangannya seperti ini ya. Untuk pengaturan suhunya tinggal diatur dari saklarnya untuk pemilihan berapa suhu dingin yang kita inginkan. Nah, setelah ia tercapai suhu dingin itu, maka si termostat ini pun akan memutus arus dengan sendirinya sesuai dengan suhu yang sudah tertera pada masing-masing tipe dari termostat ini. Nah, untuk termostat ini ya, dibagi atas beberapa macam tipe atau jenisnya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Entah dia untuk satu pintu ya, lemari satu pintu, entah untuk 2 pintu, untuk showcase, freezer. Nah, masing-masing ada bedanya. Yang membedakan adalah suhu dinginnya yang sudah ditetapkan dari pabrikannya ya. Yang membedakannya itu biasanya kalau dari bungkus atau dari kemasannya, yaitu ada kode-kodenya seperti contoh ini STB R130. Ada lagi yang lainnya. Nah, biasanya juga ada tertera di sininya ya, batas kapasitas untuk pendinginannya gitu. Namun ini untuk merek yang ini tidak ada ya. Nah, usahakan jika kita mengganti komponen yang lama dari pabrikannya itu rusak, diganti dengan komponen yang baru, usahakan yang sama ukurannya atau yang sesuai, karena agar tidak merubah kinerja si mesin tersebut. Nah, dibedakan ada beberapa macam, kurang lebih ya sekitar ada 6 lah ya. Itu ada beberapa contoh di sini saya sudah tulis contoh dari masing-masing tipe serta ukurannya ya. Nah, ya, dari mulai STB R130 itu ukurannya dari min 24,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius. Nah, Celcius inilah ya, ukuran derajat Celcius ini yang menentukan si termostat tersebut digunakan untuk
apa, itu untuk mesin pendingin skala kecil jenis apa. Contoh untuk kulkas satu pintu, atau untuk freezer ya yang satu pintu, atau yang 2 pintu, freezer box, showcase, dan lain-lain ya. Nah, inilah yang menentukan dari ukuran si termostat tersebut. Makanya jangan sampai salah. Ada yang ngomong, atau ada mungkin ada pernah yang bilang, wah nggak masalah itu mah diganti bebas gitu, yang penting sama bentuknya, sama ukurannya. Nah, akibatnya nanti jika salah kita mengganti komponen tersebut dengan ukuran yang berbeda, hasilnya itu proses pendinginannya tidak sempurna sesempurna awalnya ya. Yang awalnya bagus, dinginnya merata, kok tiba-tiba setelah kita ganti ternyata dia lebih kecil ukuran dari si termostatnya. Maka belum dinginnya merata, tapi si kulkas itu sudah mati ya, atau si kompresor itu udah mati dengan sendirinya. Nah, itu akibat dari tidak sesuainya ukuran dari si termostat ini ya. Makanya harus benar-benar teliti, kita membelinya sesuaikan. Kalau untuk satu pintu kita bilang untuk satu pintu, kalau perlu bawa contohnya ya. Untuk 2 pintu atau untuk showcase ya, harus disesuaikan. Nah, terus kalau misalkan itu tadi, misalkan kita ganti yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau misalkan ukurannya lebih besar, akibatnya apa? Bunga es terlalu berlebihan ya, atau ngeblok es karena efek dari termostat yang kita pakai terlalu besar ukurannya. Maka mengakibatkan si bunga es yang ada di evaporator, yang terbentuk di evaporator, terlalu berlebihan akibat dari si kompresor yang tidak mau berhenti kerjanya ya. Karena si termostat belum memutus arus, karena ukurannya dia lebih besar dibanding bawaan aslinya ya. Nah, dan jenis-jenis kerusakan atau macam-macam kerusakan yang terjadi akibat dari si termostat ini jika rusak, yaitu contohnya seperti kompresor tidak mau mati ya, artinya terhubung terus ya, sampai bunga es berlebihan ya, terus mati total, tidak mau hidup sama sekali, terutama untuk satu pintu ya. Kalau untuk 2 pintu biasanya lampunya masih hidup ya. Terus satu pintu juga sama sih. Ada juga yang lampunya mati juga ikut, karena penghubungan kelistrikannya itu diawali dari si termostat misalkan contoh. Tapi kalau yang misalkan belum melalui termostat, itu lampu biasanya tetap on ya. Nah, saya pernah nemuin itu ada kulkas merek lama ya, itu begitu termostat rusak itu mati total, bahkan sampai lampunya pun tidak nyala. Begitu saya ganti dengan termostat yang baru, semuanya normal. Nah, berarti ada beberapa kulkas yang penyambungannya mungkin entah udah diubah ya, atau entah bawaan pabriknya seperti itu. Nah, pokoknya intinya dia mati total karena akibat dari si termostat yang sudah putus atau sudah tidak bekerja. Nah, ya, itu contoh kerusakan yang terjadi akibat dari si termostat yang bermasalah. Oke. Nah, untuk cara pengukurannya, kita mau tahu bagus atau tidaknya si termostat, kita bisa mengukur menggunakan multimeter atau avometer ya. Bisa menggunakan skala ohm kali 1 ya, atau kita menggunakan skala buzzer di sini. Nah, kalau untuk ohm kali 1, tinggal kita sentuhkan kutub atau prob negatif dan positifnya pada terminalnya, dengan posisi diatur pada suhu tertentu ya, tadi ketekan ya. Nah, maka jarum avometer akan bergerak mendekati 0 atau bergerak ke arah 0. Sedangkan kalau kita posisi off ya, sedangkan jika diatur posisi off, nah dia akan mati. Nah, ini yang saya contohkan ini untuk jenis
termostat yang biasa digunakan pada kulkas satu pintu ya, karena terdapat tombol off ya atau push button off. Jadi misalkan kondisi emergensi harus bunga es sudah numpuk, bisa kita tekan hingga terdengar suara bunyi dan menahan seperti ini ya. Bentar, ini agak keras soalnya masih baru ya. Yuk kita tekan bagian tombol tengahnya ini hingga dia bunyi. Nah ya, jika sudah bunyi berarti menandakan bahwa si termostat itu udah off ya. Nih kita tekan ya, ini kompresor off kerjanya. Sedangkan jika dikembalikan lagi, kompresor on kembali ya. Oke, ada fuse buttonnya untuk posisi off emergensinya tuh ya. Nah jika diukur sudah tidak bergerak sama sekali walaupun dalam kondisi dia on ya, atau diatur dalam posisi holdernya entah dia 1 atau entah sampai ke 5, dia tetap tidak mau bergerak. Nah itu sudah ciri-ciri si termostat sudah tidak dapat digunakan lagi ya. Simpel, sekilas yang saya tahu tentang termostat. Sama-sama kita cari ilmu dan pemahaman yang lebih ya, di seputar dunia teknik pendingin. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Ada kurang saya mohon maaf ya. Boleh kasih kritik dan sarannya. Nanti ditunggu untuk kursus online-nya yang lagi diproses saat ini ya. Jika suka dengan video ini, silahkan bantu like, share, komen, dan subscribe-nya supaya saya terus gak bosan-bosan bikin video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.